Saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Rehat Renungan Harian Toraja. Edisi Selasa 17 Maret 2020. Berbahagialah kita pada hari ini. Firman Tuhan akan menyapa kita semua melalui Kejadian 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memungkinkan lagi berbicara kepada kami melalui sabdamu dari dalam Alkitab. Kami percaya ya Tuhan, hanya dengan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus mula, sehingga kami dimampukan untuk membaca dan merenungkan sabdamu pada saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi panduan hidup kita secara istimewa pada hari ini dari Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan diberi judul Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lalu katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya, katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian, Yakub mencium Rahel, serta menangis dengan suara keras. Lalu, Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka
berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekat dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya segenap sebulan lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan dari Kejadian 29 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, bacaan kita tadi dari Kejadian 29 ayat 1 sampai 14 itu kita akan renungkan bersama di bawah tema kompas kehidupan. Untuk tiba di satu tempat yang hendak kita tuju, dibutuhkan alat pendukung yang dapat membantu kita tiba pada tujuan. Misalnya, seorang kapten yang mengemudi kapal, salah satu alat yang dapat memandu keselamatannya adalah sarana navigasi yang baik, yaitu kompas. Peristiwa Yakub merebut hak kesulungan Esau membuat ibu Yakub menyuruhnya untuk pergi menghindar dari padang Aran karena kegeraman Esau. Dia menuju ke Haran, ke rumah sanak saudaranya, yaitu Laban. Rasa takut menghantui dirinya karena ia tidak memiliki jaminan apa-apa dalam perjalanan yang hendak ia lalui. Lalu, bagaimana cara Tuhan menolong Yakub? Setelah tiba di Betel, ia mendapat petunjuk dari Tuhan. Ia tidak menyangka akan bermimpi di tempat itu, bahkan bertemu dengan para gembala di dekat sumur. Dari pertemuan itulah, ia mendapat petunjuk tentang Laban melalui percakapannya dengan gembala-gembala. Petunjuk yang Tuhan bukakan semakin jelas ketika bertemu dengan Rahel. Rahel menyampaikan kepada ayahnya tentang kedatangan sanak saudaranya itu. Perjumpaan Yakub, Rahel dan Laban melahirkan perkataan, "Engkau sedara sedaging dengan aku." Tuhan memelihara perjalanan Yakub sehingga sampai pada tujuannya. Kompas kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Tuhan. Dan karena itu, selayaknya lah kita mengandalkan Tuhan yang menjaminkan petunjuk setiap kali kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang telah dijamin oleh Tuhan, selayaknya lah kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini, agar kehidupan kita semakin sampai kepada tujuan seperti yang dikehendaki Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau sesungguhnya arah dan tujuan hidup kami sudah pasti,
Dan sesungguhnya Tuhan telah menyediakan petunjuk semacam kompas yang akan menjadi penuntun dan pengarah kehidupan kami, agar kami boleh sampai ke tujuan kehidupan seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, tolong dan pimpin kami untuk terus-menerus mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya penuntun dan petunjuk kehidupan ke arah seperti kehidupan yang Engkau kehendaki. Dalam Kristus Yesus, kami terus-menerus menyerahkan hidup kami dituntun oleh Allah sendiri. Amin.